Wah keren ya gambarnya, bisa dong gambarin muka aku. Boleh kok, ini price listnya. Loh, bayar? Iyalah. Ya elah gambar gitu doang, lagian sama temen juga, masa bayar sih? Buat kalian sesama artis pasti pernah banget kan mengalami kejadian yang membagongkan kayak gitu. Dan situasi kayak gini tuh nyebelin banget gak sih? Membuat kita malah menjadi kayak tersangkanya. Well, video kali ini aku akan menceritakan bagaimana pengalamanku memutuskan untuk menjadi artis dan bagaimana suka duka menjadi seorang artis. So, tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Suci Ananda, selamat datang di YouTube channelku. Seperti aku bilang di awal tadi, video kali ini aku akan menceritakan bagaimana pengalamanku memutuskan untuk menjadi artis dan bagaimana suka duka menjadi seorang artis. Tapi sebelum aku mulai story time-nya, please bantu aku untuk support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Support kalian berarti banget untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Oke, jadi keputusanku memilih menjadi seorang artis itu adalah keputusan yang luar biasa banget buat aku. Dan menurutku, aku termasuk orang yang lambat banget tuh menyadari apa yang menjadi passionku. So, keputusan menjadi seorang artis ini aku pilih setelah aku melewati ketidaksinkronan akan hal yang aku jalani dan hal yang pengen aku lakuin. Jadi tuh mereka tuh nggak sinkron gitu loh, nggak nemu. Jadi aku pengen mendongeng sedikit lah, aku pengen cerita gitu. Jadi gini, aku tuh dari kecil tuh suka banget menggambar dan juga menunjukkan ketertarikan di bidang seni. Dari kecil tuh aku suka banget tuh gambar-gambar atau coret-coret di buku, bahkan di dinding. Dan yang paling aku ingat itu adalah ketika aku zaman SD dulu, aku tuh suka gambarin ulang baju-baju boneka kertas itu loh. Kalian tahu nggak sih boneka bongkar pasang namanya? Aku nggak tahu, dia boneka kertas terus dia bisa dipasangi baju gitu. Itu mainan anak tahun 90-an lah. Jadi aku suka gambarin bajunya, aku gambar-gambarin ulang gitu bajunya. Orang tua aku sebenarnya juga tahu sih aku memiliki ketertarikan di menggambar, tapi emang mereka nggak berusaha untuk mengasah kemampuanku itu. Mereka ya udah membiarkan aku kayak gitu aja. Tapi memang mereka tuh nggak ada kayak masukin aku les menggambar atau apa, tapi mereka memfasilitasi aku akan hobiku itu. Jadi emang akunya untuk menggambar sendiri tuh ya belajar secara otodidak aja. Long story short, akhirnya aku tamat SMA ya. Tadi kan SD udah tiba-tiba tamat aja tuh ke SMA. Dan pas SMA teman-temanku tuh tahu kalau aku tuh suka gambar dan bisa gambar juga. Dan mereka rata-rata tuh nyaranin aku untuk di jurusan-jurusan yang berhubungan di industri kreatif. Tapi pada saat itu aku kekeh aku bakalan pilih jurusan kedokteran. Kenapa? Ya karena pada saat itu aku suka biologi dan aku merasa kayaknya bakalan membanggakan orang tua kali ya kalau misalnya aku masuk kedokteran. Hingga akhirnya aku memilih untuk masuk ke jurusan arsitektur karena ada beberapa teman aku yang nyaranin aku untuk masuk jurusan itu. Dan aku pikir, hey, kayaknya keren juga kali ya arsitektur. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa aku nggak pilih DKV aja gitu kan? Nah itulah ya, pada saat itu tuh kekurangannya itu adalah aku nggak cari tahu tentang berbagai macam jurusan-jurusan. Dan waktu dulu tuh internet itu kurang terlalu hits gitu, nggak seperti sekarang ini. Yang parahnya juga pihak sekolah ataupun guru-guru tuh nggak ada mengedukasi itu, seperti kayak menyesuaikan murid-muridnya sesuai dengan potensinya untuk dimasuk ke jurusan yang tertentu. Jadi emang nggak ada edukasi mengenai hal itu. Jadi ya aku nggak tahu sama sekali ada jurusan DKV. Sedangkan untuk jurusan seni rupa aku yakin banget pasti orang tua aku underestimate akan jurusan itu. Ya intinya aku pasti bakalan nggak dikasih lah. Anyway, akhirnya karena mengikuti saran teman-temanku, ternyata aku lulus di jurusan arsitektur. Sekarang aku mikirnya kalau misalnya lah saat itu aku pilih masuk jurusan kedokteran, ya mungkin entahlah, aku nggak tahu, mungkin aku bakalan tersiksa kali ya karena nggak bisa gambar sama sekali gitu, karena aku nggak akan bisa menggambar sama sekali. Anyway, aku kan udah lulus ya arsitektur dan menjadi mahasiswi arsitektur, dan saat itu tuh aku bangga banget sama diri aku. Awal-awal semester di jurusan arsitektur itu menyenangkan banget buat aku karena di situ kami belajar mengenai warna, bentuk, dan proporsi. Pokoknya saat itu aku happy banget. Nah, ada satu kejadian yang aku ingat banget. Saat itu waktu pengumpulan tugas, nah aku bawa tuh kan tugasku, dia seperti semacam market gitu di awal-awal semester tuh ya. Nah, ternyata marketku itu atau karya tugasku itu ternyata tuh nyeni banget ketimbang ngarsi. Ngerti gak sih? Lebih ke seni daripada arsitekturnya gitu. Aku gunain warna-warna yang aku sukai gitu-gitu, terus bentukannya yang aneh kayak gitu. Nah, karena hal itu temenku
Ada yang bilang kayak gini, kayaknya kok salah jurusan lah, mending kau masuk jurusan seni aja, katanya gitu. Nah pada saat itu aku kayak nggak terima gitu, aku kayak merasa berarti aku nggak pantas menurut kamu masuk di arsitektur ini atau menjadi seorang arsitek kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi sekarang, kalau aja saat itu aku sadar dan mengikuti kata-kata temanku itu, pasti aku lebih happy kan, karena aku masuk ke jurusan atau lingkungan yang bener-bener cocok sama aku. Tapi ya udahlah ya, bukan berarti aku selama di arsitektur tuh aku merasa tersiksa. Enggak sih, aku happy juga kok. Karena masih ada gambar-gambarnya juga kan. Tapi keadaan mulai berubah. Yang awalnya di semester awal aku tuh happy banget kan, happy banget masuk arsitek karena banyak gambarnya, terus belajar tentang warna, proporsi, dan lain-lain. Tapi di semester-semester akhirnya itu aku malah kewalahan dan aku malah mempertanyakan diriku, sebenarnya aku salah jurusan gak sih? Kayak gitu. Sebenarnya ada sedikit yang keskip nih. Jadi sebenarnya pas awal-awal semester itu kan itu belajar tentang bentuk, warna, dan lebih banyak mensketsa-sketsa kayak gitu kan. Nah pada saat itu aku juga lebih mengeksplor tentang seni sebenarnya. Jadi aku mengenal ilustrasi itu justru pas di semester-semester awal itu. Tapi aku denial dan gak sadar kalau itu yang aku pengen, bukan malah meneruskan untuk menjadi seorang arsitek gitu. Anyway, nah setelah akhirnya aku merasa kayaknya aku salah jurusan nih gitu ya. Ya udah, karena udah mau akhir ya udah aku ikuti aja, aku tamatkan kuliahku itu. Setelah aku tamat kuliah, akhirnya aku bisa tuh bebas untuk menggambar. Aku jadi makin rajin nge-publish karya-karyaku di sosial media, terutama di Instagram. Nah dulu sebenarnya aku juga rajin sih ngupload-nguploadnya, dan bahkan aku tuh dulu lebih bangga menunjukkan karya ilustrasiku ketimbang karya arsitekturku. Aneh banget sebenarnya. Tapi walaupun begitu, aku sebenarnya bersyukur banget pernah kuliah di jurusan arsitektur ini, karena ketika kuliah itu membuat aku jadi orang yang lumayan melek teknologi. Aku jadi bisa belajar beberapa software, terus aku jadi ngerti lah tentang warna dan juga proporsi. Jadi emang bukan yang kayak miris-miris sekali gitu ya, enggak. Masih banyak hal-hal yang kusyukuri ketika kuliah saat itu. Yang paling kusyukuri adalah ketika masuk di arsitektur itu, perlahan aku jadi mulai sadar tentang apa yang pengen aku lakukan dan aku pengen jadi apa ke depannya. Ketimbang menjadi seorang arsitek, aku prefer menjadi seorang ilustrator. Pokoknya saat-saat itu ketika lagi nugas, disitulah aku nyambil-nyambil menggambar. Ketika lagi stres ya aku menggambar, terus aku upload kayak gitulah. Sampai akhirnya aku tamat S1 dan ya aku lega banget dan aku bisa melanjutkan gambar-gambarku itu. Jadi aku makin rajin mengupload gambar di Instagram dan terus-terusan berlatih dan mengeksplor berbagai macam art style saat itu. Hingga akhirnya aku mendalami digital art. Dan karena aku terus-terusan menggambar dan berlatih hingga akhirnya skill aku tuh jadi naik level dan aku mulai berani untuk open commission. Oh ya, sebenarnya pas waktu masih kuliah aku juga udah sempat open commission juga gitu, tapi nggak sepede ketika tamat kuliah sih. Nah awalnya yang cuman commission aja, perlahan-lahan keinginanku tuh makin berkembang. Aku jadi punya keinginan untuk gimana caranya supaya karya-karyaku tuh bisa diaplikasikan di sebuah produk. Hingga akhirnya aku cari-cari gimana ya caranya. Iseng-iseng aku cari-cari vendor tuh kan. Hingga akhirnya aku dapat nih dan aku bisa aplikasikan ilustrasiku di produk tersebut. Nah produk-produknya tuh kayak pouch, kayak tote bag, kaos gitu-gitu. Tapi aku sebenarnya saat itu juga lebih prefer ke tote bag. Awalnya juga karena aku pengen banget kan karyaku tuh bisa diaplikasikan di sebuah produk. Aku sempat bikin pouch lukis dan coba jualin. Sempat loh itu. Dan saat itu aku ingat banget waktu itu aku bareng dengan adik-adik aku, karena kami suka banget tuh coba-coba untuk jualan-jualan gitu. Hingga akhirnya aku kewalahan, capek juga kali yang ngelukis secara manual kayak gini. Gimana ya caranya supaya gambar-gambar yang aku gambar di iPad itu bisa diaplikasikan ke produk. Terus kan aku iseng-iseng cari-cari vendor kan, hingga akhirnya aku nemu dan aku bisa mengaplikasikan ilustrasiku di sebuah produk. Saat itu aku bangga banget karena aku bisa mewujudkan impianku ya kan. Nah akhirnya tuh aku udah dapat nih produknya saat itu tote bag dan kaos. Nah aku coba untuk promosikan di Instagram ya dengan seada-adanya aja gitu, kayak bikin story. Udah kayak gitu aja, cuman promosikan aja dengan harapan mudah-mudahan adalah teman-temanku, followersku yang membeli gitu.
Tapi emang karena belum ngerti tentang marketing jadi nggak berkembang, ya udah kayak gitu aja, nggak ada yang beli. Sedih sih sebenarnya. Tapi walaupun begitu aku nggak pernah melupakan impian aku yang pengen menjualin produk-produk hasil karyaku sendiri. Pokoknya saat-saat itu tuh betul-betul saat-saat yang benar-benar berharga banget ya. Ada banyak kejadian kayak akhirnya tuh produk-produk yang aku coba promosikan tuh ada lah yang tertarik gitu kan. Dan yang tertarik tuh temen aku sendiri, dan dia pengen saat itu kalau gimana aku mengilustrasikan wajah dia terus bisa diaplikasikan gitu ke produk itu, entah di tote bag itu ada muka dia. Akhirnya aku ilustrasikanlah wajahnya yang untuk diletakkan di produk-produk yang dia pengen itu. Terus udah revisi berkali-kali juga, dan pas proses pembayaran dia menghilang. Jadi ya udah kayak gitu aja lah gitu, ngeselin lah pokoknya. Nah terus juga tadi kan awal aku bilang kalau aku sempat bikin pouch lukis kan sama adik-adik aku. Nah ketika akhirnya pouch lukis itu dibeli, ada yang borong gitu kan, sampai berapa puluh gitu pouch lukisnya. Ketika itu kami senang banget kan karena uangnya udah terkumpul lumayan banyak, alhamdulillah lah saat itu. Nah ketika uangnya udah terkumpul, sialnya rumahku itu kemalingan dan uangnya ditelap maling. Ya udah nggak bisa merasakan kenikmatan uang hasil jualan. Pokoknya gitulah, di awal-awal itu banyak lah kejadian-kejadian yang berharga dan bisa dijadikan pembelajaran. Pokoknya adalah beberapa kali itu ya pas menggambar kayak tadi tuh teman yang minta digratisin. Dulu aku tuh sistemnya gini, gambar dulu selesai baru uangnya dikasih gitu, baru dibayar. Nah jadi waktu itu ada temen deketku juga, dia minta digambarin muka dia dan pacarnya. Setelah aku gambarin, aku kasih tunjuk revisiannya gini-gini, dia malah menghilang, gak ada kabar. Ternyata kabarnya dia dan pacarnya itu udah putus. Nah karena itu aku belajar kalau misalnya kita commission itu tuh harus ada DP di awal dulu, baru kita mulai ngerjain. Pokoknya jangan mau kita ngerjain dulu baru dibayar, jangan. Kita harus dapat dulu uangnya baru kita proses pekerjaan. Anyway, begitulah ceritanya ketika aku tamat S1, aku terus-terusan menggambar. Tapi itu orang tuaku merasa khawatir karena aku kok di rumah-rumah aja. Kesannya tuh kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Ya udah akhirnya aku cobalah untuk melamar kerja gitu, coba lempar-lempar lamaran di mana-mana. Terus aku juga coba ikut tes CPNS. Tapi itu karena emang belum rezekinya aku kerja, ya udah aku di rumah aja kan. Tapi nih orang tuaku menganggap kalau aku di rumah tuh kayak stres gitu, kayak gabut. Jadi mereka nyaranin aku untuk masuk S2. Sejujurnya sih aku udah males banget ya mikir, tapi karena aku tuh memang dulu anaknya tuh penurut dan gak mikir panjang dan belum tahu nih apa yang dipengen gitu, jadi aku ngikut aja. Dan saat itu emang jurusannya yang aku pilih tuh linear dengan arsitektur, tapi sebenarnya agak bingung sih, sebenarnya dia masih jurusan arsitektur juga tapi berbeda gitu. Dia tuh jurusan perkotaan, makin jauh gitu ya, makin jauh dari seni sebenarnya. Tapi justru ketika aku menjalani hal yang tidak aku sukai ini, aku malah tersadar akan apa yang aku pengen lakukan. Saat itulah aku mulai sadar akan passionku itu, yaitu menggambar. Dan pokoknya aku ketika menjalani kehidupan S2 itu pokoknya dengan berat hati lah gitu ya, hingga akhirnya aku tamat. Nah ketika aku tamat, disitu aku bertekad aku pengen menjadi seorang ilustrator gitu, dan juga konten kreator. Pada saat itu aku punya tekad seperti itu, dan aku yakin banget pada saat itu orang tua aku pasti nggak percaya banget kan sama aku, karena pada saat itu aku emang belum benar-benar menghasilkan dari ilustrator. Tapi waktu itu aku coba untuk tunjukkan ke orang tua kalau aku tuh betul-betul serius menjadi seorang ilustrator. Jadi aku tuh tiap hari menggambar, aku terus-terusan menggambar, aku upload, terus aku sering-sering ceritakan sama orang tuaku dan nunjukkan kalau misalnya aku tuh betul-betul happy banget menjalani ini. Udah ketika aku akhirnya happy menjalaninya dan aku terus-terusan berkarya, akhirnya udah mulai banyak tuh berdatangan segala penawaran-penawaran yang menawarkan untuk kerjasama dan commission gitu-gitu. Dan aku akhirnya juga bisa melanjutkan untuk bikin channel YouTube. For your information, aku punya 2 channel YouTube, dan channel YouTube ini baru aku bikin pas akhir tahun 2020 Desember pada saat itu. Nah channel yang satu lagi itu adalah channel animasi, yaitu nama channelnya adalah Mari Bercerita gitu kayak bercerita, terus aku bikin ilustrasinya kayak gitu.
Tapi sekarang aku pengen fokus ke channel ini dulu deh. Jadi aku bakalan usahakan untuk rajin upload konten di channel ini. Anyway, akhirnya aku punya penghasilan lah dari sebagai seorang ilustrator ini. Nah, di saat-saat aku udah punya penghasilan sebagai seorang ilustrator, aku malah jadi keinget lagi dengan impianku untuk mengaplikasikan karya-karyaku tuh menjadi sebuah produk. Yang kayak waktu itu saat itu aku menjual tote bag dan juga kaos kan. Jadi sekarang tuh aku pengen coba untuk jual tote bag itu lagi. Jadi dari uang hasil menggambar itu aku kumpulin dan aku coba untuk jualin tote bag lagi. Tapi aku pengennya tuh tote bag kali itu tuh desainnya tuh spesial berdasarkan pengalamanku sebagai seorang artis. Dan juga aku pengen ketika aku pakai tote bag itu, orang-orang tahu kalau aku tuh bangga banget menjadi seorang artis. Dan akhirnya lahirlah karyaku ini. Ya, ada 3 tote bag gitu. Jadi aku desain tote bag ini dengan slogan I'm an artist and I do not work for free. Slogan ini tuh terinspirasi dari pengalamanku yang awal-awalnya dulu sebagai seorang artis tuh diminta gambar secara gratis. Inilah dia. Jadi terciptalah dia. Padahal kan ketika sesuatu yang kita lakukan itu sudah mencurahkan waktu dan juga pikiran dan juga tenaga kita harus banget diapresiasi akan hal yang kita lakukan itu. Karena bisa dikatakan kalau hal yang kita lakukan itu sudah menjadi profesi. Jadi udah sepatutnya kita diapresiasi akan hal itu. Tapi banyak banget orang-orang di luar sana yang masih belum paham akan hal itu. Atau mungkin pura-pura nggak paham aja kali ya biar bisa minta gratisan. Nah, jadi harapanku dari tote bag ini adalah agar pemakainya itu merasa bangga menjadi seorang artis dan juga sebagai pengingat bagimu dan juga orang lain bahwa yang kamu lakukan itu patut untuk diapresiasi. Oh ya, aku coba jualin tote bag ini secara pre-order. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa banget DM aku di Instagram ya. Anyway, tote bag ini punya 3 desain. Nih, kalian bisa lihat. Lucu banget kan? Jadi ada warna krem kayak gini, terus warna hitam dan juga warna pink. Oke, segini dulu video kali ini. Semoga aja video kali ini bermanfaat buat kita semua. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Oh ya, kalian punya pengalaman menarik nggak ketika memutuskan menjadi seorang artis? Coba deh kalian ceritakan, atau kalian boleh banget curhat di kolom komentar. Karena aku suka banget baca-baca komen-komen dari kalian, dan aku kadang suka banget tuh balas-balasin komen-komen kalian satu persatu. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!